Saudara, saya mau masuk tahun yang baru, teman-teman semua dalam keadaan yang excited, dalam keadaan yang penuh dengan pengharapan. Karena kenapa? Penting untuk saudara dan saya punya pengharapan, karena pengharapan yang ada di dalam saudara akan membuat engkau menang menghadapi keadaan zaman dan dunia. Ayat yang pertama yang saya minta untuk ditampilkan, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima. Tema yang saya mau sampaikan buat teman-teman pada malam hari ini adalah bersinar di tengah-tengah kegelapan. Saya minta dengan hormat perhatikan saya. Saya datang ke sini bukan untuk main show. Saya datang ke sini bukan buang waktu. Tolong lihat ke saya, lihat ke saya, lihat ke saya, lihat ke saya. Saya datang teman-teman malam hari ini, I want to share to you God's word. Kalau yang belum kenal, nama saya Michael David Jeremiah Wijaya. Tahun ini saya berumur 34 tahun, menjelang 35 tahun. Saya punya 1 orang istri, 3 anak perempuan. Saya mengalami kelahiran baru, perjumpaan muka dengan Tuhan Yesus waktu saya umur 12 tahun. Kenapa saya mau teman-teman mengalami Yesus yang saya alami? Sebab waktu Yesus masuk dalam kehidupan saya, dia merubah hidup saya. Saya masuk di pelayanan sepenuh waktu tahun 2018. Saya lahir baru 12 tahun. Tepatnya tanggal 28 Agustus tahun 2003. Saya mengalami 2 jam perjumpaan muka dengan Tuhan Yesus di lapangan sepak bola. 2 jam saya berlutut di tengah-tengah lapangan sepak bola di Amerika Serikat. 22 tahun saya tinggal di Amerika, 18 tahun saya di LA. 4 tahun pas COVID tahun 2020, saya pindah ke North Carolina. Saya menjadi wakil gembala di sana. Saya lahir baru umur 12, tapi saya belum melayani sepenuh waktu sampai di tahun 2018. Sebelumnya saya pernah kerja buat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Saya pernah punya bisnis kopi. Saya gak punya background di international trade. Saya gak punya background di political science. Saya gak punya background di business management. Tapi Tuhan pernah masukkan saya di dalam pemerintahan dan saya pernah punya bisnis. Saya tidak pernah cari kerja, kerjaan yang cari saya. Saya ditelepon oleh wakil direktur yang gak tahu saya siapa, saya gak tahu dia siapa. Tapi saya ditelepon dan pekerjaan ditawarkan kepada saya. Kenapa saya mau bersaksi? Sebab kalau teman-teman berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kamu gak perlu tebak-tebakan tentang masa depanmu. Kamu gak perlu takut tentang masa depanmu, kamu gak perlu takut kerja apa, kamu gak perlu takut kekurangan, gak perlu takut kelaparan. Sebab anak-anak Tuhan dipelihara oleh Bapa Surgawi. Tapi teman-teman harus sadar kenapa kamu ada di dalam dunia ini. Kita memanggil dia Bapa, tapi saudara dan saya gak pernah boleh lupa bahwa Sang Bapa adalah pencipta. Saudara dan saya adalah ciptaan. Berarti kalau kita diciptakan, saudara dan saya diciptakan untuk hal. Kita diciptakan dengan tujuan. Kita diciptakan dengan purpose. Orang yang mengerti tujuannya di dalam Tuhan, baru saudara bisa mengalami keseluruhan dari yang Sang Pencipta sediakan buat saudara. Hari-hari ini banyak anak-anak muda sedang mencari jati diri. Saya menikah dengan siapa? Saya bisa punya keluarga atau enggak? Saya bisa berhasil atau enggak? Dan tidak sedikit orang-orang Kristen, anak-anak muda yang tetap mau bunuh diri. Duduk di sini gak bikin kamu kenal Tuhan. Duduk di sini gak bawa kamu ke surga. Duduk di sini gak membuat surga datang di hidupmu. Sampai kamu punya hubungan yang nyata. Kalau kamu pengikut Kristus, saya mau kasih tahu sama kamu. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan, berarti kamu bukan anak. Kamu apa dong? Kalau kamu doa, kamu gak lihat jawaban doa, berarti Tuhan yang kamu sama mati. Kalau dia gak bisa kasih tunjuk sama kamu, apa yang orang gak bisa kasih buat kamu, dia bukan Tuhan yang maha kuasa. Dia penyedia dalam hidupmu. Dia penyembuh dalam hidupmu. Saya mau saksikan sama teman-teman. Tahun lalu Tuhan izinkan saya melayani di berbagai kota di Indonesia. Dan saya bisa saksikan, saya lihat kanker tulang punggung sembuh, lenyap seketika. Benjolan di leher orang, lenyap seketika. He is the same God. Dia masih Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Dia masih Tuhan yang bisa melakukan perkara yang ajaib. Dan hari ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, berapapun umurmu, saya ketemu dengan Tuhan 12 tahun. Hari ini saya 34 tahun. Hidup mudah? Sama sekali enggak. Jatuh bangun? Yes, karena masih di dalam daging. Tapi asal saudara dan saya mau mengizinkan hidupmu untuk berjalan bersama dengan Yesus, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya percaya dia bisa lakukan dalam hidupmu. Hidupmu punya arti, hidupmu punya tujuan, karena saudara diciptakan dengan tujuan.
Nggak ada orang lahir accident. Kamu ditenun di rahim ibumu, tapi nafas, ruah, kehidupan, nafas roh harus masuk ke dalam badan jasmanimu. Tanpa nafas Tuhan, tidak ada manusia bisa hidup. Jadi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus, orang yang lahir baru, kamu bisa kenal Sang Juru Selamat. Teman-teman, bukan hanya dikembalikan kepada posisi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Pernah baca Alkitab, kitab Kejadian? Adam dan Hawa makan buah apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti pertanyaan saya, sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, Adam dan Hawa gak tahu dong yang baik itu apa. Kenapa yang dimakan bukan hanya buah kejahatan, buah pengetahuan yang jahat. Kenapa yang dimakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti sebelum makan buah, Adam dan Hawa gak tahu dong baik itu apa. Coba mikir, pakai logika. Makanya saya kasih tahu kenapa saudara dan saya butuh Yesus. Karena Yesus berkata di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bukan jalan kebaikan dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Karena kalau kita mau lihat hanya kebaikan, teman-teman bisa baik, saya juga bisa baik. Tapi teman-teman baik belum tentu baik buat saya baik di depan teman-teman belum tentu baik. Dan sekarang orang berpikir ikut Yesus yang penting jadi orang baik. Banyak orang non-Kristen lebih baik daripada orang Kristen. Fakta. Tapi kita ketemu Yesus bukan supaya jadi orang baik. Jadi orang benar. Kalau baik itu relatif. Kalau benar itu absolut. Benar ya benar. Kamu gak suka tetap benar. Kamu anggap gak baik tetap benar. Kamu gak setuju tetap benar. Makanya kenapa Yesus bilang, kamu ikut aku. Kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita mencoba menjadi seperti dunia. Kita udah pasti dibenci. Dibenci bukan karena kita bikin onar. Dibenci karena kita ada di dalam jalan kebenaran. Namanya kebenaran pasti ditentang dengan yang tidak mengenal sang kebenaran. Makanya mau ikut Yesus, hitung dulu. Beneran mau ikut gak? Karena setiap keputusan kita ada konsekuensi. Kamu melakukan yang benar, ada konsekuensi. Kamu melakukan yang gak benar, ada konsekuensi. Kamu ikut Yesus, ada konsekuensi. Kamu mau gak ambil konsekuensinya? Apa? Kamu gak bisa ikut sama keinginan dagingmu. Sakit pas ikut Yesus. Lah iya. Karena dia kebenaran. Tapi kebenaran membawa kepada kehidupan. Ketidakbenaran membawa kepada kematian. Saya mau teman-teman ngerti dulu nih. Kenapa kamu dilahirkan kembali? Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka gak cuma tahu, mereka sebetulnya gak tahu baik dan jahat. Tapi mereka hidup di dalam yang namanya kebenaran. Dahsyat gak salib Kristus? Salib Kristus mengembalikan kita kepada posisi seperti sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi saya mau kasih tahu, setelah kamu terima Yesus, kamu gak berubah jadi manusia yang tidak bisa berdosa. Enggak. Masih bisa berdosa enggak? Masih. Tapi bersama Yesus, saudara dan saya bisa jadi manusia yang menang terhadap dosa. Bukan enggak bisa berdosa. Tapi kamu bisa menang terhadap dosa. Nah lihat. Setelah Adam dan Hawa makan pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat, mereka diusir dari Taman Eden. Sebelum mereka makan dari pohon kehidupan. Betul ya? Pohon kehidupan berarti eternity. Kekekalan. Mereka diusir. Lihat nih. Salib Kristus sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka sadar mereka telanjang. Alkitab berkata mereka menutupi badan mereka dengan daun. Tapi sebelum mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan kasih mereka pakaian dari kulit binatang. Pertanyaan saya, kalau ada pakaian kulit binatang,
Berarti ada binatang yang dikuliti gak? Berarti ada darah yang dicurahkan gak? Berarti ada binatang yang dikorbankan gak? Dari awal waktu manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan kasih pakaian kulit ke manusia. Tuhan sudah berkata, satu hari ada darah yang akan ditumpahkan untuk membawa kamu kembali kepada hadiratku. Salib Kristus sudah dinubuatkan dari kitab Kejadian. Waktu manusia diusir keluar dari Taman Eden. Yang menarik, tolong sebelum kita lihat Yohanes 1 ayat yang kelima, tim multimedia buka buat saya Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh. I want to shock you. I want to see, saya mau teman-teman lihat verse ini. Makanya kenapa kita harus ngerti kebenaran? Kenapa Alkitab jadi sahabat kita? Karena semua kunci saudara dan saya hidup berhasil di dunia ada di sini. This needs to be your friend. Hidup saya berubah karena ini. Waktu papi saya nyelingkuhin mami saya bisa jadi anak yang menolong orang tua saya. Saya gak benci mereka. Saya bahkan mendampingi mereka. Sampai mereka dipulihkan, direstorasikan oleh Tuhan. Karena kebenaran firman yang rubah hidup saya. Waktu saya menikah, saya punya anak-anak. Sekarang saya melayani Tuhan. Saya hidup hari ini. Di tengah-tengah tantangan saya bisa kasih tahu Tuhan Yesus baik. Dia penyedia, dia penyembuh. Dia yang menyertai hidup teman-teman. Apa yang merubah hidup saya? Kebenaran firman. Tolong dibuka buat saya Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ketujuh. Ada? Saya agak melipir sedikit. Saya kayaknya mau kesaksian dan sharing aja. Supaya teman-teman sadar, saya di sini nggak mau cuma ceramah, nggak ada gunanya. Habis ini saya pulang, mungkin saya akan ketemu sama teman-teman seumur hidup. Tapi kalau saya dikasih 40 menit untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan apa yang firman katakan, bagian saya nyampein, lu mau terima nggak mau terima up to you. Tapi yang saya tahu, kebenaran yang merubah saya akan merubah saudara. Bahkan saya sangat percaya kalau dia bisa lakukan dalam hidup saya, dia bisa lakukan jauh lebih dahsyat dalam kehidupan saudara. Apalagi umurmu masih muda. Kamu gak dianggap remeh. Kamu bisa baca semua cerita di Alkitab. Terobosan besar yang Tuhan lakukan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Selalu melibatkan anak-anak muda. Salah satu tipuan setan adalah berkata, anak muda gak bisa. Saya lahir baru umur 12. Saya ngadepin kayak teman-teman kok. Dianggap remeh, pernah. Dianggap, alah sepele anak kecil ngomong, pernah. Gak dianggap, sering. Makanya saya punya tekad waktu saya terus bertumbuh. Saya bilang Tuhan, semakin saya dewasa, saya ketemu dengan generasi yang lebih muda dari saya. Saya gak akan ulangi kesalahan yang saya pernah alami dari generasi sebelum saya. Saya gak jadi marah, saya gak jadi benci. Saya bersyukur saya alami apa yang saya alami. Supaya saya bisa membantu teman-teman semua dengan apa yang Tuhan percayakan. Saya gak mau anggap kamu rendah dan remeh karena kamu masih muda. I pray kamu bisa 3, 4, 10 kali lipat lebih dahsyat yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Apa yang saya lihat, saya berdoa matamu akan melihat jauh yang lebih luar biasa. Manusia diusir dari Taman Eden, gak boleh makan pohon kehidupan. Diusir loh. Tapi lihat ayat ini, misteri kan? Kitab Wahyu, kitab terakhir yang menubuatkan hal-hal yang akan datang. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Loh kok buah yang gak boleh dimakan sama Adam dan Hawa di kitab Wahyu, buah yang sama dijadikan upah buat orang yang mau percaya. Makanya jadi orang Kristen bukan masalah boleh gak boleh. Boleh pacaran gak, boleh have sex sebelum nikah gak. Orang Kristen anak muda selalu nanya, Pastor, boleh gak saya ngedrugs? Boleh gak saya ciuman? Orang yang hanya ngomong boleh dan gak boleh, kamu gak ngerti cinta Tuhan dalam hidupmu. Ayo dong, jangan cuma ngomongnya boleh gak boleh, itu anak kecil. Kalau orang dewasa bisa mikir, kenapa gak boleh? Kenapa boleh? Kamu harus tahu, yang menciptakan seks emang siapa? Tuhan, bukan setan. Dan orang berpikir bahwa seks itu cuma tubuh. Enggak, roh dan jiwa. Saya sering melayani orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Jiwamu itu seperti terikat. Karena hubungan seks bukan hanya badan, roh dan jiwa. Berapa banyak anak muda setelah having sex dengan pacarnya, ditinggal sama pacarnya, kamu bisa depresi pengen bunuh diri. Karena bukan badan, roh. Sebelum badanmu ada, roh. Kamu diciptakan di pikiran dan hatinya Tuhan. Kenapa dikasih badan?
supaya bisa tinggal di planet yang namanya bumi. Nanti selesai tinggal di bumi, rohmu gak mati. Di luar Kristus oleh karena dosa, bukan karena kamu tolak Kristus. Kenapa manusia di neraka? Karena dosa, bukan karena Tuhan jahat. Manusia di neraka karena manusia jahat, bukan karena Tuhan jahat. Waktu lepas dari badan ini, udah gak tinggal di planet yang namanya bumi. Karena upah dosa di neraka. Yesus datang nyelamatin kita. Di dalam Kristus yang seharusnya di neraka, gak usah ada di dalam neraka. Tapi yang ajaib, sebelum masuk surga, surga sudah masuk dalam hidupmu. Yesus milih tinggal di mana? Adam Hawa aja gak ngalamin loh. Tuhan gak pernah tinggal di hatinya Adam dan Hawa loh. Mereka bergaul dengan Allah di Taman Eden. Tapi Alkitab tidak pernah bilang Tuhan tinggal di dalam hatinya Adam dan Hawa. Tapi kita manusia yang sudah jatuh, ditebus, dibangkitkan. Sekarang dia pilih untuk tinggal di dalam hatimu. Saya mau kasih tahu. Di dalam Kristus, destinimu lebih dahsyat dari apa yang dialami Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Teman-teman tahu gak, Adam dan Hawa belum mengalami kelengkapan dari rencana Allah. Dari mana saya kasih tahu? Logika. Kejadian 1:28 bilang beranak cucu bertambah banyak, betul ya? Tapi Adam dan Hawa punya anak sebelum jatuh dalam dosa atau setelah jatuh dalam dosa? Setelah. Nangkep? Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka gak kenal apa itu dosa. Apa itu dosa? Memilih untuk gak taat, itu dosa. Tapi mereka belum mencapai keseluruhan dari yang Tuhan sediakan. Makanya waktu kita ditebus, kita gak cuma dikembalikan. Kita gak cuma dibebaskan dari api neraka. Kita dikasih kesempatan. Kamu bisa ngalamin kemuliaan Tuhan. Kamu bisa mengalami pengenalan akan Tuhan. Dan kamu bisa lihat rencana rancangan Tuhan yang dahsyat digenapi dalam kehidupanmu. Yang mau katakan amin. Karena selama kamu ada di bumi, ingat, kamu adalah ciptaan dari Sang Pencipta. Ada tujuan di dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau sediakan banyak hal buat engkau. Bahkan sampai buah dari pohon kehidupan, itu bisa disediakan sebagai upah loh. Anda bisa baca. Di pasal yang terakhir kitab Wahyu, ada upah yang tersedia buat saudara. Coba buka Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya mau ngomong kalau engkau mengalami terang Tuhan dalam hidupmu. Selama teman-teman hidup di dunia ini, Tuhan menetapkan engkau jadi terang dan garam. Ini yang ajaib nih. Kenapa kamu harus punya Kristus di dalam engkau? Waktu Kristus tinggal di dalam engkau, cara engkau melihat dirimu sendiri harus berubah. Karena ini adalah janji. Saya mau kasih tahu sama teman-teman, keadaan zaman akan semakin buruk, titik. Nggak akan semakin baik. Nggak akan. Tapi saudara dan saya yang ngikut Kristus, kita tidak diluputkan. Karena Tuhan nggak menciptakan dan Tuhan tidak mendidik, Tuhan tidak membesarkan pengecut. Tuhan nggak pernah minta kamu lari dari masalah. Nggak, kamu nggak diajarin lari dari masalah. Bersama dengan Yesus, kamu didampingi, kamu ditemenin, hadepin masalahmu sampai kamu alami kemenangan. Janjinya apa? Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di mana? Di mana? Bukan di luar kegelapan. Jadi semakin gelap dunia, semakin terang gereja. Teman-teman sadar, nggak ada gelap, nggak butuh terang. Nggak ada gelap, kehilangan arti terang itu apa? Nggak ada gelap, kehilangan makna terang itu apa? Jadi kalau ada hal-hal gelap yang sedang kamu alami dalam hidupmu, gak usah nangis. Keadaan gelap memastikan bahwa terang Kristus bisa menembus kegelapan itu. Jangan takut, jangan anti sama kegelapan. Jangan anti sama masalah. Kamu gak pernah ngalamin kekurangan, kamu gak pernah ngerti dia Tuhan yang menyediakan. Gak pernah sakit, gak ngalamin dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Gak pernah merasa sendiri, gak ngalamin dia Jehovah Shammah yang selalu menyertai kamu. Kadang-kadang gak pernah hilang arah, kamu gak pernah ngalamin Tuhan gembalamu yang agung, yang menuntun kamu kepada jalan yang benar.
Semua kegelapan yang saudara dan saya mungkin alami, itu bukan titik kekalahan kita. Kegelapan, masa tidak pasti yang saudara dan saya mungkin hadapi. Saya ada berita buat saudara. Di mana ada kegelapan, terang Kristus bisa menembus hidupmu hari ini. Terang Kristus membawa pengharapan. Saudara dan saya pun demikian. Karena dia berkata kita adalah terang dan garam. Katakan sama-sama dengan saya, terang dan garam. Come on, katakan secara pasti, terang dan garam. Karena kamu terang, kamu harus ada di dalam kegelapan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, kamu bukan ditelan oleh kegelapan, tapi kamu membawa terang dan kamu jadi jawaban di tengah-tengah kegelapan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu apa saudara? Tidak menguasainya. Titik. Kamu gak bisa dikuasai dengan kegelapan, tapi kamu bisa menang. Yang mengerti katakan amin. Yang mau belajar di terang, angkat tanganmu. Jangan sampai kamu cuma tahu Tuhan, tapi kamu gak pernah kenal Tuhan. Kalau kamu cuma tahu Tuhan, setan lebih tahu Tuhan daripada kamu. Kamu baca Alkitab, setan di dalam Alkitab. Jadi bedanya kamu sama setan apa? Setan gak bisa tunduk sama Tuhan. Orang Kristen yang gak mau tunduk sama Tuhan, kamu gak ada bedanya sama setan. Saya tahu Tuhan, ya dia juga tahu. Kamu baca Alkitab, lah kita sekarang baca Alkitab males, dia ditulis di dalam Alkitab. Makanya saya minta kamu harus ngerti kekristenan itu apa gitu loh. Jangan cuma main ke gereja, ajojing. Kamu nari, saya suka ngeliat anak-anak Bunda nari. Tapi kalau kamu nari, pulang ke rumah gak punya nyali. Jadi anak gak jadi berkat, sekolah amburadul, seks bebas. Ngapain lu nyanyi di dalam gereja? Ini bukan diskotik. Dan orang berpikir, ku bernyanyi. Setan ketawa, terus nyanyi, terus. Gua hancurin hidup lu. Kamu punya otoritas gak? Waktu kamu berkata, pergi dalam nama Yesus. Bukannya ketawa setan. Lu siapa ngusir-ngusir gua? Karena terang tinggal dalam hidupmu. Kenapa saya ngomong pedas? Tuhan lagi gak garuk-garuk kepala nyelamatin generasimu. Karena dia yang ciptakan generasimu. Firman 40 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tetap firman yang berkuasa. Dan saya mau kasih tahu, kalau kamu ngerti siapa Tuhan di dalam engkau, you are unstoppable. Orang mau ngomong kamu apa, orang tuamu gak mau kamu bisa ditolak, kamu bisa dibully. Seseorang yang mengerti siapa dia di dalam Kristus, you become unstoppable. Kenapa? Roh yang ada di dalam kamu lebih berkuasa dari apapun dan siapapun yang mencoba menjegal kamu di dalam dunia ini. Karena gelap tidak pernah bisa menguasai yang namanya terang. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mau jadi terang katakan amin. Rise up. Dan Tuhan mau bikin apa yang kamu pegang dengan tanganmu berhasil loh. Orang Kristen yang berhasil bukan karena kamu cuma pelayanan. Banyak orang asik main musik, bisa nyanyi. Tapi kamu ngerokok, kamu vaping gak ada yang tahu. Kamu lagi nipu siapa? Nipu dirimu sendiri. Orang bisa main musik. Lebih banyak orang bisa bertalenta main musik di luar gereja. Dan sekarang orang Kristen anak muda berpikir, yang penting gue ada pelayanan, berarti saya berkenan. Ini namanya pekerjaan pelayanan. Saudara mau tahu pelayanan yang sejati itu apa? Kamu sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terbelenggu. Bawa orang lepas dari api neraka kepada terang Tuhan yang ajaib. Bisa atau enggak? Berapa banyak yang sudah pernah tumpang tangan ke orang sakit dan melihat orang sakit sembuh? Udah alamin ya? Terang Kristus. Kamu lihat Tuhan bisa melepaskan orang dari sakit penyakit kan? Yang kumpul di ruangan ini berapa? 200 ada? Yang angkat tangan baru 1. Kalau engkau di tahun 2026 mau get serious with God, saya bisa pastikan semua tangan bisa terangkat di tempat ini. Kalau terang ada di dalam engkau, waktu engkau menumpangkan tanganmu atas yang sakit akan sembuh di dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin saudara. Semua pekerjaan kita, pekerjaan pelayanan kita, sekolahmu, usahamu, nanti kamu mulai bekerja, itu semua adalah sarana. Katakan sama-sama dengan sarana. Katakan sarana. Sarana untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kamu nanti berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Keluargamu adalah sarana. Kenapa? Seluruh hidupmu yang kamu dedikasikan untuk Tuhan. Lewat hidupmu sampai kamu mati ketemu Tuhan muka dengan muka. Hidupmu adalah untuk melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam surga.
Yang mengerti katakan amin. Matius 24 ayat yang ketiga. Saya punya 13 menit, perhatikan. Dunia akan semakin gelap. Tapi teman-teman dijadikan oleh Tuhan sebagai terang yang ajaib. Oke? Saya sama saudara punya pengharapan. Tapi hari ini kalau engkau mendengar Injil, saya mau kasih tahu sama teman-teman, Yesus bukan salah satu jalan, dia satu-satunya jalan. Kamu tolak kebenaran ada konsekuensi, kamu terima kebenaran ada konsekuensi. Sangat ada konsekuensi. Tapi jangan khawatir, makanya dia kasih Roh Kudusnya. Roh Kudus gak cuma bisa bikin orang bahasa roh. Saya 40 menit bahasa roh di depan teman-teman. Anda kan bilang orang ini orang aneh, ngomong apa lu? Galatia 5:20 berkata dengan jelas, barang siapa dipenuhi roh, dipimpin oleh roh. Orang yang kepenuhan roh, kamu tahu arah. Kamu bisa dengar suara Tuhan. Kuasa tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Kenapa dia kirim Roh Kudusnya? Dan kamu perlu Roh Kudusnya loh. Kamu sadar gak? Murid-murid Yesus 3,5 tahun ikut Yesus. The moment Yesus ditangkap dan Yesus hendak disalibkan, semuanya kabur. Padahal mereka ngelihat orang mati bangkit. Mereka lihat yang timpang jalan. Mereka lihat yang tuli mendengar. Mereka lihat 5 roti 2 ikan. Kasih makan ribuan orang. The moment Yesus ditangkap mau disalib, semuanya kabur. Bahkan yang sudah pernah jalan di atas air, nyangkal Yesus 3 kali. Makanya kalau Kristen cuma emosi, cuma karena saya dapat berkat, karena Tuhan jawab doa, karena saya dapat apa yang saya harapkan, kamu tetap bisa menyangkali Yesus. Kapan murid-murid tidak meninggalkan Yesus? By the way, kenapa Yudas Iskariot kehilangan kesempatannya? Bukan karena dibuang Tuhan, dia bunuh diri. Kasih karunia Tuhan cukup. Kalau dia belum berhenti bekerja dalam hidupmu, jangan quit kalau Tuhan belum quit dalam kehidupan saudara. Yudas bunuh diri soalnya. Petrus gak bunuh diri. Kadang-kadang dia gak tahu malu. Udah salah, bikin masalah, dia datang terus ke Yesus. Makanya jangan jadi orang Kristen yang jaim. Udah tahu salah malas doa. Udah tahu salah takut berdoa. Udah tahu butuh Tuhan malah gak mau dekat Tuhan. Itu namanya orang Kristen bodoh. Semakin kamu perlu Tuhan, jangan menjauhkan dirimu dari Tuhan. Semakin kau merasa lemah, datang ke Tuhan. Dia akan mengulurkan tangan yang menolong kehidupanmu. Ya mengerti katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Petrus gak lari dari Tuhan. Dia datang terus. Pernah dihardik, iblis mundur. Datang lagi. Nyangkal 3 kali, ketemu Yesus di tepi pantai. Datang lagi. Itu kasih karunia Tuhan. Hari ini saya mau mengajak teman-teman di awal 2026. Kalau kamu tahu kamu lagi butuh banget Tuhan Yesus, please jangan lari dari dia. Datang ke Yesus dengan apa adanya. Yang dia perlu cuma adalah hati yang terbuka. Waktu hatimu terbuka, maka Tuhan yang tidak terbatas akan menyatakan kuasa kasih dan kemuliaannya di dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan amin. Lihat nih, lihat sama-sama Matius 24 ayat yang ketiga, 10 menit terakhir. Habis ini saya ajak teman-teman berdoa. You know, waktu saya dilawat Tuhan, saya ada di tengah-tengah lapangan sepak bola. Satu perjumpaan dengan Tuhan bisa ngerubah seluruh hidupmu. Your entire life can change. Just one meeting with Jesus. I met him one time. Setelah saya lahir baru, saya gak langsung lepas dari pornografi. Jerat saya itu pornografi. Setelah saya lahir baru, saya gak lepas. Saya berkelut selama 3 tahun. Merasa seperti orang percaya gak layak. Saya cinta Tuhan. Saya tahu saya orang berdosa ditebus. Tapi saya bilang, Lord, saya gak bisa keluar dari tabiat ini. Di situ saya masuk pemuritannya Tuhan. Satu hari saya dapat penglihatan. Saya lagi duduk di satu ruangan. Mata saya terbuka, saya lihat Tuhan Yesus jalan ke saya. Dia peluk saya. Waktu dia peluk saya, badan saya lumer kayak lilin. Dan saya dengar suara bapak saya, Bapak Surgawi. Dia ngomong begini, kamu mau lepas dari pornografi? Jangan berusaha pakai kekuatanmu sendiri. Kasihi aku dan kejar aku dengan segenap hatimu. Maka aku yang melepaskan kamu. Hari itu berubah. Saya pilih, saya kejar Tuhan. Saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya layani Tuhan, saya kejar Tuhan. Satu ketika, pam! Belenggu pornografi lepas dari saya. Bukan saya yang melepaskan diri. Roh Kudus yang bekerja. Bagian teman-teman dan saya adalah menerima apa yang dia sudah berikan. Apa yang dia berikan?
Kesempatan yang baru oleh karena karya salibnya. Apa yang dia berikan? Pengampunan. Apa yang dia berikan? Keberanian untuk melangkah. Apa yang dia berikan? Pengharapan untuk hari esok. Apa yang dia berikan? Iman untuk kamu melangkah dan berpijak. Waktu hari ini kamu mau berkata, Tuhan ini aku mau buka hatiku. Saya berdoa di awal tahun 2026. Bukan karena kamu bikin resolusi. Tapi karena Tuhan yang sudah kasih solusi. Kalau kamu mau terima solusi Tuhan, I pray. Hidupmu mulai hari ini gak akan sama lagi. Amin. Coba lihat Matius 24 ayat ketiga. 8 menit sebelum saya selesai. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian. Katakan sama-sama sendirian. Katakan sama-sama sendirian. Yesus kalau ngomong sama orang banyak pakai perumpamaan. Tapi kalau Yesus ngomong sama murid, dia ngomong terus terang. Apa sih kuncinya supaya kamu bisa bercahaya di tengah-tengah gelap? Kamu punya waktu sendiri dengan Tuhan atau enggak? Atau kamu malas doa? Kenapa orang malas doa? Karena kamu gak pernah ketemu Tuhan. Waktu murid-murid sedang sendirian, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ada dua yang ditanya. Satu, gelap. Hal-hal gelap ke depan tuh apa yang terjadi nanti? Gimana cara ngadepinnya? Tapi dia juga tanya, murid-muridnya tanya pertanyaan kedua. Tanda kedatanganmu, bahasa Yunaninya perusia, hadirat. Loh, kalau Tuhan hadir bukan gelap tapi terang. Jadi yang ditanya sama murid, Tuhan, hari esok ini gelap. Gua gak tahu ke depan seperti apa. Ekonomi susah, moral makin merosot. Tuhan kasih tahu sama aku bagaimana cara ngadepin hari esok. Tapi aku juga mau tahu kalau Tuhan hadir dalam hidupku, apa yang bisa terjadi lewat kehidupan yang diintervensi oleh Tuhan. Saya mau kasih tahu, setiap kali ada gelap, Tuhan selalu punya solusi. Yang mengerti katakan amin. Gak ada gunanya teman-teman cuma tahu apa yang akan terjadi. Kalau kamu gak tahu, kamu harus bikin apa di tengah-tengah keadaan yang akan terjadi. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Saya udah kasih tahu, hari esok bukan hari yang semakin baik. Karena keadaan dunia menjelang kedatangan Kristus akan semakin gelap. Tapi hari ini kalau teman-teman mau berseru kepada Yesus, Tuhan akan kasih tahu sama kamu. Aku punya rencana dalam hidupmu. Aku mau pakai kamu merubah sebuah kota. Aku mau pakai hidupmu merubah sebuah perusahaan. Aku mau pakai talentamu memenangkan jiwa. Aku mau pakai talentamu memenangkan keluargamu. Aku mau pakai talentamu menyelamatkan orang lain. Aku mau pakai talentamu menyelamatkan dan membuat sebuah terobosan yang memberkati sebuah generasi. Gak ada gunanya teman-teman hanya tahu bahwa hari esok adalah penuh dengan kegelapan. Tapi hari ini saya mau saudara mengerti, kamu adalah jawaban Tuhan buat generasimu. Kalau kamu dipilih oleh Tuhan lahir dan hidup di tahun 2026, berarti kamu pilihan Tuhan. Kenapa kamu gak lahir di tahun 1948? Gak milih kan? Karena bukan kamu yang pilih dia. Dia yang sudah memilih kamu. Dan kalau Tuhan yang memilih kamu, dia tidak memilih kamu supaya kamu ditelan oleh kegelapan dan mati. Dia memilih kamu karena dia tahu bersama dengan dia kamu bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Yang mau lakukan perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan, lambaikan tangan saudara. Lihat, perhatikan baik-baik. Dengan cepat, 4 menit terakhir kita go through ayatnya. Ayat yang keempat dan seterusnya. Lihat, fokus ke the screen. Saya mau kamu lihat ayatnya. Saya gak buka notes yang lain loh. Semua ada di Alkitab yang sama. Kalau kamu buka di apps, kamu buka bukunya, sama. Yesus bilang, kamu harus waspada. Waspada di bahasa Inggrisnya see. Kenapa harus penuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang bisa memampukan kamu membedakan yang mana baik, yang mana gak baik. Karena hanya Roh Kudus yang jadi pelita dalam hatimu. Makanya kalau kamu mau bisa tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu perlu kepenuhan Roh Kudus. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan. Penyesatan gak datang karena apa yang kamu dengar. Gak usah takut disesatkan kalau kamu punya Roh Kudus. Dengar. Hari ini pertama kali saya ke JCC yang ada di Cijantung. Saya tinggal Jakbar. Kalau saya tanya orang A,
A bilang cara ke JCC, naik tol ini, tol itu, belok kiri, belok kanan. Ada orang kedua bilang, bukan, cara ke JCC, tol C, tol D, naik turun, muter balik kiri kanan. Yang mana yang benar? Saya bisa dikasih dua informasi yang berbeda. Saya dengerin informasinya, saya sudah tersesat atau belum? Belum. Kapan saya tersesat? Saya ikutin. Saya pilih. Saya melangkah. Melangkah tetap pilihannya siapa? Pilihanmu. Di dunia ini akan selalu banyak suara. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Kadang-kadang bingung yang mana yang benar. Makanya you need the Holy Spirit. Kenapa sih dia pilih tinggal di dalam kamu? Supaya waktu kamu berkata, Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong aku. Yang mana? Dia gak bisu. Bulan Desember saya lagi di Taiwan. Ada penusukan massal di MRT. Hotel saya di sebelah MRT itu 4 hari. Pagi, siang, sore saya naik MRT itu. Hari Jumat penusukan jam 5. 7 orang mati. 11 lebih luka-luka. Saya dengan istri dengan 2 anak kecil. Saya naik MRT itu pagi, siang, sore. Hari penusukan Jumat jam 5. Saya balik ke hotel jam 3. Elevator saya naik. Di dalam elevator saya dengar suara Tuhan. Malam hari ini kamu gak boleh keluar. Spesifik dia ngomong. Gak boleh makan di luar. Tadinya karena besoknya saya udah pulang ke Jakarta. Saya mau jalan-jalan di Shilin Night Market. Kayak festival pasar malam. Sama istri dan anak-anak. Tapi Tuhan bilang malam ini gak boleh keluar. Beli makanan harus makan di kamar hotel. Saya dengar suara Roh Kudus jelas. Saya ngomong sama istri saya. Sayang, aku gak tahu kenapa Roh Kudus bilang kita gak boleh keluar. Mungkin kita kecapean kali. Istri saya buru-buru beli makanan di toko bawah hotel, dibawa ke atas. Setelah jam 5.30 telepon kami bunyi. Keluarga pada nanyain, kamu kenapa di Taipei? Semuanya oke gak? Aman atau enggak? Saya baca berita. Kalau jam 5 sore hari itu saya jadi keluar. Saya di stasiun yang sama. Ada orang yang lagi tusuk orang dan lempar bom gas. Saya bisa bayangin gak buat 2 anak kecil. Orang lari, saya bisa kepisah dari anak-anak saya loh. Di situ saya angkat tangan saya di kamar hotel. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kau melindungi aku dan anak-anakku. Jadi liburan perlu dengar suara Roh Kudus gak? Perlu. Lah kalau sampai liburan aja Tuhan mau ngomong. Apalagi tentang jodohmu. Apalagi tentang masa depanmu. Perlu kuliah di mana? Perlu kerja di mana? Hari ini saya punya hubungan dengan istri saya bahagia. Saya menanti sampai saya umur 30 menikah. Tapi sekarang tahun ini kami masuk di tahun yang kelima pernikahan kami. I'm so happy. Why? Karena kita jalan sama Yesus. Dia tuh gak mau kamu gak bahagia. Dia pengen kamu bahagia. Tapi tidak ada kebahagiaan di luar Sang Pencipta. Karena dunia yang kita hadapi gelap. Dan satu-satunya terangnya adalah Yesus Kristus. Waspada. Supaya kamu tahu harus pilih apa. Kamu harus ngelangkah kemana. Saya gak ada waktu saya udah habis. Dari ayat yang kelima, kamu baca sampai ayat yang ke-13. Sebetulnya Tuhan kasih solusi. Ada perang, ada penyakit, ada kelaparan, kasih semakin dingin. Dia mau ajarin kamu, dia mau kasih kamu tahu gimana kamu jadi solusi. Langsung aja lompat ke ayat yang ke-14. Dari mana saya tahu kita gak perlu ditelan oleh kegelapan? Loh kok bisa? Dari ayat 3 sampai ayat 13 isinya banyak gempa bumi, kelaparan, orang saling benci, orang saling menyerahkan. Tapi ujungnya Injil kerajaan akan diberitakan. Loh berarti ada titik kemenangan dong. Berarti di tengah-tengah kegelapan kerajaannya gak bisa dihentikan dalam hidupmu dong. Berarti di tengah-tengah kegelapan tetap ada peluang untuk berhasil dong. Karena dia ahli mengusir kegelapan. Bukan karena kita diajarin lari dari kegelapan.
kita dibuat Tuhan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Saya berdoa my friends, my brothers and sisters. Kamu gak sama seperti orang dunia, kamu beda. Yesus pilih untuk tinggal di dalam hatimu. Tapi saya mau ajak, masuk tahun yang baru, maukah kamu sungguh-sungguh ikut Yesus? Kamu kenal Tuhan atau cuma tahu Tuhan? Gak apa-apa, gak usah malu kalau tiap minggu datang ke gereja. Tapi kamu bingung, ngalamin Tuhan tuh apa ya? Dengar suara Tuhan tuh apa ya? Pikiranmu kacau, depresi, khawatir, silet-silet tangan. Hari ini Tuhan lagi panggil kamu dengan namamu. Dia gak pernah jebol pintu. Dia gak pernah tendang, gak pernah. Dia ketok. Kamu gak mau, dia putar. Dia ketok pintu yang lain. Kalau hari ini dia lagi ketok pintu hatimu, please don't turn him away. Just open the door. And I pray your life will never be the same again. Matahari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam. Teranglah bersinar di harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, kekal simpan dalam hati.